Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Kurniatul Menggol, Pendidikan Bisnis C Stambuk 2017, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat, seorang guru dituntut untuk lebih menambah kualitas ilmu dengan banyak belajar dari berbagai sumber ilmu yang dimiliki oleh guru dan harus diajarkan kepada siswa dengan keterampilan mengajar yang baik. Selain hanya pengetahuan ilmu yang harus ditambah oleh guru, guru juga harus mampu menguasai beberapa keterampilan dalam mengajar. Karena setinggi-tingginya ilmu yang dimiliki oleh seorang guru, jika guru tersebut tidak memiliki ataupun tidak menguasai keterampilan dalam mengajar, maka akan sulit bagi siswa untuk menyerap ilmu yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Pembelajaran merupakan bagian integral dari sebuah pendidikan dan harus mampu melaksanakannya agar proses pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan konsep pendidikan, yaitu pendidikan untuk semua yang mengandung makna bahwa pendidikan harus mampu melayani dan mengembangkan siswa sesuai dengan potensi, minat, dan bakat. Pada kenyataannya, banyak para guru yang mengajar dengan pola tradisional dan mengabaikan keterampilan-keterampilan yang sangat mendasar ini. Itu menurut Wongkar pada tahun 2011. Oleh karena itu, keterampilan ini harus dilatih dan dikembangkan sehingga nantinya para calon guru maupun guru dapat memiliki banyak pilihan untuk dapat memilih dalam melayani siswa di dalam melakukan proses pembelajaran. Adapun pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Pengertian keterampilan yaitu kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, ataupun membuat segala sesuatu lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Itu menurut Sadirman pada buku yang berjudul Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta, Raja Wali Pers 2011. Kemudian keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus atau most specific instructional behaviors yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Itu menurut A.S. Gilmay pada tahun 1991. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan adalah kemampuan guru atau instruktur atau widyaswara dalam mengembangkan terjadinya hubungan interpersonal yang sehat dan akrab antar guru dengan siswa maupun antar siswa dengan siswa, baik dalam kelompok kecil maupun perseorangan atau perorangan. Itu menurut Didi Supriyadi dan Denny Darmawan, Bandung PT Remaja Rosda Karya pada tahun 2012. Menurut De Quely dan Gajali Slameto 2010 mendefinisikan mengajar adalah menambah pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas, sedangkan mengajar adalah melatih. Jadi, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan atau perseorangan adalah kecakapan menanamkan pengetahuan dan dilakukan pada sekelompok siswa dan pada siswa secara individu. Itu menurut Muhyiddin pada tahun 2011. Secara fisik, bentuk pengajaran ini adalah berjumlah terbatas, yaitu berkisar 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seseorang atau perorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan atau perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa dengan siswa. Itu menurut Muhyiddin pada tahun 2011. Mengajar kelompok kecil dan perseorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Khusus dengan cara melakukan pembelajaran perseorangan perlu diperhatikan kemampuan dan kematangan
berpikir peserta didik agar apa yang disampaikan bisa diserap dan diterima oleh siswa. Itu menurut Zhou-Li pada tahun 2010. Kemudian adapun peran guru di dalam mengajar kelompok kecil dan persorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisator kegiatan belajar mengajar. Dalam organisasi ini, yang paling utama adalah mengatur siswa dalam memberikan tanggung jawab kepadanya untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru, entah itu cara siswa melakukan kegiatan atau mengatur lingkungan belajar dan ataupun mengoptimalkan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, sumber informasi bagi siswa. Guru adalah salah satu sumber informasi bagi siswa, baik informasi mengenai langkah-langkah pelaksanaan tugas maupun informasi lainnya yang diperlukan oleh siswa. Yang ketiga, pendorong bagi siswa untuk belajar. Guru memberikan dorongan berupa motivasi agar siswa mau belajar. Guru harus menciptakan kondisi kelas yang merangsang siswa untuk melakukan kegiatan belajar dalam kelompok kecil dan perseorangan. Keempat, orang yang mendiagnosa kesulitan siswa serta memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, guru mempunyai peranan mendiagnosa dalam proses pembelajaran, diantaranya mengenal anak secara individual, mengenai kemajuan belajar ataupun kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Kemudian yang kelima, penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa. Guru juga harus menyediakan materi pembelajaran atau pelajaran yang akan diajarkan atau dipelajari oleh siswa dalam pengajaran kelompok kecil maupun perseorangan. Yang keenam, peserta kegiatan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa yang lainnya. Ini berarti guru ikut menyumbangkan pendapatnya untuk memecahkan masalah atau mencari kesepakatan bersama sebagaimana siswa lainnya melakukannya. Adapun syarat-syarat agar mengajar kelompok kecil dan perseorangan dapat terwujud, yaitu setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itu diperlukan variasi untuk menanganinya. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan akan terwujud jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ada 5 poin, yaitu poin yang pertama, adanya hubungan yang sehat dan akrab antara guru dan siswa dengan siswa. Yang kedua, siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minat sendiri. Kemudian yang ketiga, siswa mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar. Kemudian yang kelima, guru dapat memainkan berbagai peran. Kemudian adapun prinsip-prinsip mengajar kelompok kecil dan perorangan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak semua topik dapat disajikan dalam format kelompok kecil dan perseorangan. Kemudian yang kedua, lakukan pengajaran kelompok kecil dan perseorangan secara bertahap. Yang ketiga, pengorganisasian siswa, sumber atau materi, ruangan, dan waktu harus dilakukan secara cermat. Yang terakhir, guru harus mengenal siswa secara pribadi. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajar kelompok kecil atau perorangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dilakukan berdasarkan perbedaan individu. Karakteristik yang dimiliki oleh anak SD sangatlah beragam dan berbeda-beda, entah itu kemampuan berpikir, tingkat emosional, bakat, minat, maupun perbedaan daya tangkapnya. Misalnya, siswa yang agak agresif bisa dijadikan menjadi satu kelompok dengan siswa yang agak agresif, atau siswa yang memiliki daya tangkap agak kurang juga dijadikan satu kelompok dengan siswa yang juga memiliki daya tangkap yang sangat kurang juga. Lalu siswa-siswa yang sudah berada di dalam kelompok-kelompoknya diberikan pelayanan bimbingan belajar secara khusus. Cara ini bisa membantu meningkatkan keterampilan sosial melalui belajar kelompok. Yang kedua, memperhatikan dan melayani kebutuhan siswa. Pada dasarnya, siswa memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik lingkungan keluarga, lingkungan
lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Misalnya, jika ada siswa yang tidak mampu membeli buku paket, sebaiknya guru meminta siswa lainnya untuk bersedia bersama-sama, atau bisa juga pihak sekolah memberikan pinjaman. Yang ketiga, mengupayakan proses pembelajaran atau proses belajar mengajar yang aktif dan efektif. Cara untuk membuat pembelajaran aktif dan efektif, guru harus berusaha semaksimal mungkin aktif di dalam memberikan bimbingan belajar. Misalnya, setelah guru memberikan tugas diskusi kelompok, guru harus selalu mengawasi jalannya diskusi dan juga membantu atau membimbing siswa yang membutuhkan bantuan saat mengalami kesulitan. Yang keempat, merangsang tumbuh kembangnya kemampuan optimal siswa. Tugas guru tidak hanya mengajar saja, tetapi tugas guru pada dasarnya adalah membantu tumbuh kembang siswa secara optimal, baik aspek intelektual, aspek moral, aspek sosial maupun aspek fisik. Secara tidak langsung, guru telah membantu tumbuh kembangnya siswa-siswanya, misalnya dari segi aspek moral, aspek emosional, aspek sosial dilakukan melalui teladan, cara pola asuh guru terhadap siswa, tutur bicara siswa atau guru, yaitu penggunaan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Dari segi aspek fisik, misalnya guru mengadakan senam 1 kali seminggu, guru mengadakan ekstrakurikuler olahraga, dan siswa bisa mengikuti ekstrakurikuler tersebut sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Kemudian yang kelima, pergeseran dari pengajaran klasikal dan ke pengajaran kelompok dan perseorangan. Bagi calon guru sebaiknya dimulai dengan pengajaran perseorangan, kemudian secara bertahap kepada pengajaran kelompok kecil. Sedangkan bagi guru yang sudah terbiasa menggunakan pengajaran klasikal, sebaiknya mulai secara pengajaran kelompok kemudian kepada perseorangan. Karena tidak semua topik pembahasan bisa diselesaikan dengan cara kelompok kecil maupun perseorangan. Misalnya, jika siswa diminta memahami teori, konsep maupun prinsip sumber daya alam atau SDA, maka akan efektif jika pembelajaran dilakukan dengan cara klasikal. Sedangkan jika siswa diminta untuk membuktikan sikap-sikap konduktor, konduksi, dan radiasi melalui eksperimen, sebaiknya dilakukan secara kelompok kecil ataupun perorangan. Kemudian yang keenam, langkah pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Dalam kelompok kecil, langkah-langkahnya adalah mengorganisasi siswa, sumber, materi, ruangan, serta waktu yang diperlukan. Dalam pengajaran perorangan, guru terlebih dahulu harus mengenal pribadi siswanya. Misalnya, siswa yang memiliki kesulitan soal matematika, penjumlahan, guru perlu memberikan bimbingan perseorangan. Kemudian yang ketujuh, menggunakan berbagai variasi dalam pengorganisasiannya. Ada 3 variasi pengorganisasian, yaitu variasi pengelompokan, variasi penataan ruang, dan variasi sumber belajar. Di dalam pembelajaran pasti akan ada kebosanan dikarenakan guru tidak akan mungkin bisa mengontrol secara terus-menerus terhadap semua kelompok belajar. Untuk menghindari kebosanan ini, haruslah ada variasi dalam pembelajaran. Misalnya, siswa diminta untuk memilih sendiri kelompok belajarnya. Juga bisa siswa ditawarkan untuk memilih sumber belajar yang diinginkan saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang keterampilan mengajar kelompok kecil